Selamat datang di diskusi foto kedua IFA. Saya Imelda Stefani atau Fani akan bertindak sebagai host pada diskusi kita. Sebelum diskusi dimulai, izinkan saya memperkenalkan IFA terlebih dahulu. IFA baru dibentuk awal Oktober ini dengan nama Indonesian Female Aperture, dengan maksud ingin ikut berpartisipasi memajukan dunia fotografi dengan mengangkat fotografer perempuan, baik personal maupun komunitas. Kenapa perempuan? Karena perempuan perlu wadah, karena perempuan perlu diangkat dan mengangkat, dan perlu didukung. Kalau boleh kita kenalkan, salah satu program IFA ini adalah diskusi foto, dan malam hari ini kali keduanya diskusi foto kita. Jadi kami berharap diskusi ini bisa berlangsung setiap 2 minggu sekali dengan narasumber yang berbeda-beda tentunya. IFA sangat membuka kesempatan bagi fotografer perempuan di seluruh daerah Indonesia untuk ikut berpartisipasi sebagai narasumber. Tujuannya tentu agar kita bisa saling belajar, menambah wawasan dan saling mendukung juga. Bagi yang berminat silakan tulis di kolom Instagram IFA. Pengurus IFA akan segera merespon dan membuat jadwal diskusi bagi Anda. Bertindak sebagai moderator kita malam hari ini Widya Sartika Amrin yang sudah tertarik dengan fotografi sejak 1995, tapi baru tekun mendalaminya di tahun 2000 dengan mengikuti event foto workshop maupun pameran foto dengan pembimbing dari profesional fotografer seperti Niko Darmajungen, Firman Iksan, Florian Sitanggang, sampai Syahidul Alam dari Bangladesh. Keprofesionalan Widya juga bisa kita lihat dari kelihayannya dan momen hingga menjuarai beberapa lomba salon foto maupun street fotografi. Widya juga sering dipercaya sebagai juri foto, pembicara workshop maupun mentor fotografi. Widya juga sudah menerbitkan buku 30 Time Paris yang dipublish 2017 lalu. Untuk itu, mic dan screen saya persilahkan kepada Widya. Ya, silakan. Selamat malam semuanya. Terima kasih Fani. Dalam perkembangan fotografi dunia, sesungguhnya banyak fotografer perempuan yang menonjol dan berpengaruh. Sebut saja ada Liesl Mondel yang merupakan guru dari Diane Arbus. Keduanya membuat potret yang gelap. Dorothea Lange yang memotret dokumenter, fotografer perang Margaret Bourke-White, Mary Ellen Mark, Annie Leibovitz, dan Goldin, Cindy Sherman, Vivian Maier, dan masih banyak lagi. Sebagian nama itu begitu besarnya. Pencapaian fotografer perempuan dalam fotografi bukanlah minor. Bukan, sama sekali bukan. Lalu bagaimanakah perjalanan fotografer perempuan di tanah air? Bersama kita malam ini telah hadir 7 fotografer perempuan yang berkolaborasi dalam Magnificent Indonesia. Mereka adalah Nana Sevriano, Mia Sismadi, Deborah Sylvia Roseni, Sofi Aida Sugiharto, Mulyati Hidayat, Ros Kampung, dan Sri Rahmi Andayani. Selamat malam Mbak-mbak semua. Saya panggilnya Mbak, nggak apa-apa ya? Selamat malam. Oke. Magnificent Indonesia itu berdirinya kapan sih sebenarnya dan terdiri dari kalangan mana saja? Mungkin Mbak Nana bisa bantu jawab, Mbak Nana? Iya. Sebelumnya saya mengucap salam dulu, selamat malam kepada Afi dan rekan-rekan di Afi. Selamat malam teman-teman di... Maaf Mbak Nana, Iva Mbak Nana. Sorry, Iva, kebalik dulu dari kemarin diketawain. Iya, Iva. Sebelumnya terima kasih Magnificent Indonesia telah diundang di sini. Senang juga mendengar baru berdiri di bulan Oktober kemarin. Semoga dengan adanya IFA ini
female photographer di Indonesia menjadi semakin maju dengan saling berbagi, saling mengisi asa-asuh. Saya di sini malam ini Nana Sevriano mewakili Magnificent Indonesia untuk sedikit menjabarkan apa sih Magnificent Indonesia, bagaimana dan siapakah. Mudah-mudahan bisa sedikit menjelaskan. Di sini juga hadir teman-teman dari Magnificent. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bisa teman-teman yang tidak terdaftar oleh Mbak Widya tadi mungkin bisa menjawab tentang Magnificent ini. Oke, pertama saya akan beritahu bahwa Magnificent Indonesia adalah kelompok komunitas fotografi wanita Indonesia yang terbentuk dari wacana-wacana lagi kumpul-kumpul kala itu. Buku pertama Magnificent Indonesia itu From the Lens of 21 Indonesian Women, dikurasi oleh Bapak Risman Marah, tokoh senior fotografi serta dosen ISI. Inisiatornya Kak Cindy Budiono, ada di sini juga Ibu Sri Asi dan Ibu Cecil Damayanti. Keistimewaan dari Magnificent Indonesia, untuk pertama kali mencetak buku, ada Ibu Susi Pujiastuti yang ikut bergabung dengan kami kala itu. Bukan kami, saya belum bergabung waktu itu. Next, boleh next. Kemudian di buku pertama, pencapaian yang pernah kami dapat, buku kami masuk ke dalam klinik fotografi Kompas. Kemudian cukup membanggakan, tentunya saya tidak berada di sana kala itu, tapi saya bisa merasakan kesenangannya. Kemudian next, para fotografer mendapat kesempatan untuk berpameran fotonya di Terminal 3 yang kala itu baru diresmikan. Dan sampai hari ini foto-foto teman-teman dari 21 fotografer wanita itu masih ada di sana. Jadi itu sangat membanggakan. Di samping hal-hal yang lain ya, tentunya mungkin nanti kalau masih ada waktu ditambahkan, saya akan buat singkat karena waktu yang diberikan juga tidak banyak. Penjualan cukup bagus di MI1, sebelum launching sudah habis dari yang kita cetak. Next, Mbak Maya. Indonesia yang kedua itu This is Jakarta, itu di 2017, kumpulan dari single foto seperti sebelumnya, cuman kali ini tentang Jakarta. Kalau yang pertama tadi kan tentang single foto tentang Indonesia. Tentang Jakarta, diinisiatori oleh Cecil Damayanti ketika itu, dan kita mengambil Jakarta karena waktu itu sedang ada pemilihan gubernur dan sedang marak-maraknya Jakarta membangun. Dikuratori oleh Bapak Arbain Rambe, seorang senior fotografer di Kompas, mungkin kita semua tahu ya, dan kala itu beliau masih menjadi wartawan Kompas. Next, keistimewaan dari buku yang kedua, This is Jakarta, mendapatkan support dari Kementerian Pariwisata. Kala itu aksesnya dari Mbak Cecil sama ini Mbak Lisa Monaliza, menyerahkan buku ke Bapak Arif Yahya, Bapak Menteri Pariwisata waktu itu. Kementerian Pariwisata mensupport kita sekitar 500 buku for free, dan kemudian kami menyebarkannya ke banyak sekolah-sekolah sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke dunia. Teman-teman bisa menyebarkan sampai ke dubes-dubes di luar negeri. Detailnya ada di Magnificent Indonesia dan di anggota-anggota Magnificent Indonesia kepada siapanya. Next, Mbak Maya. Kemudian keberhasilan kami belum yang sebelumnya tadi masih MI2. Keberhasilan kami di SIS Jakarta, kami mendapat kehormatan undangan makan malam bersama Pak Jarot yang waktu itu masih gubernur menggantikan Pak Ahok. Kami berfoto bersama kala itu bersama dengan banyak wartawan, kita makan malam di Monas, kemudian kita masuk televisi nasional. Itu Magnificent Indonesia yang kedua. Kemudian next, proyek kita yang ketiga.
Proyek kita yang ketiga itu kita mengadakan lomba foto, kita menjadi partisipan di cyber kreasi, kala itu kita mendukung unggahan lini masa positif, kala itu terlalu banyak hoak beredar karena eskalasi politik yang tinggi. Kemudian kita mengadakan lomba foto, juga pameran. Lomba foto itu ketika pengumuman, gambarnya boleh next, ketika pengumuman dihadiri oleh, nah ini lomba fotonya, kemudian pemenangnya dipamerkan di sini, pesertanya 6.000, disponsori oleh Fuji. Ini mohon maaf kalau teman-teman fotonya nggak masuk karena yang ada di sini waktu itu belum hadir semua. Untuk teman-teman ketahui ya, foto-foto yang di belakang itu kami membingkai sendiri, menggunting sendiri, memasang sendiri, semuanya sendiri kala itu hujan. Ketika penyerahan piala dihadiri oleh Bapak Menteri Kominfo kala itu Pak Rudianto, yang foto sebelum ini Mbak Mai, yang tadi ada pakai jas hujan ya, waktu itu hujan-hujan, semua orang mundur berdiri, Pak Rudianto menghadiri, dan itu tulisan yang diberikan Pak Rudianto kepada Magnificent Indonesia. Saya rasa itu yang proyek kita yang ketiga. Selain kita mengadakan pameran foto, kita juga mengadakan workshop yang dimotori oleh yang di mentorin Mas Biawi Harta, yang kemudian menjadi kurator kami di buku kami ketiga. Next, Mbak Maya. Ini adalah proyek kami yang keempat. Kalau di proyek kami yang sebelum-sebelumnya sebetulnya ada foto keluarganya juga, teman saya telat masukin tadi. Kita selalu berpakaian daerah atau berpakaian rapi seperti ini. Ini adalah proyek buku yang keempat, buku She, diinisiatori oleh Kak Cindy Budiono, saat ini juga ada, kemudian dikoordinasi oleh Mbak Sri Asih. Karena proyek kita yang keempat ini cukup lebih pelik dari sebelumnya. Biasanya kita kan single foto bukunya. Nah, buku keempat ini karena buku foto story harus dimonitor lebih banyak. Masing-masing dari kami diberi soal oleh kurator kami, Mas Biawi Harta, diberi topik yang sebenarnya kita pilih sendiri, kemudian diberi arahan untuk mengkonsep foto story, kemudian dikumpulkan pada tenggat waktu tertentu. Karena kami ber-24 mengumpulkan foto begitu banyak, butuh koordinator, Mbak Asilah si kepala sekolah yang mengejar, ayo dikumpulkan story-nya, kumpulkan profil kalian. Jadi akhirnya buku itu selesai pada bulan September ya, kita jual pada bulan Agustus, September kita sudah bisa membagi, September akhir kita sudah mulai membagi PO, orang-orang yang pre-order, dan hingga hari ini buku kami mungkin sudah terjual sekitar 80%. Ini adalah foto keluarga di MI1 yang di bawah, Magnificent Indonesia yang pertama tahun 2016, yang di atas foto Magnificent Indonesia kedua, itu fotografernya Mike. Jadi kita pakai, karena di sisa Jakarta pakai baju nasional Betawi, yang di bawah itu yang pertama, saya tidak ada di situ. Itu yang bisa kami ceritakan. Untuk diketahui bahwa kami semua di sini mungkin kayak ibu-ibu yang cantik, yang dandan-dandan, tapi sebenarnya Kak Widya, kami ini aktivis fotografi yang aktif banget, dalam arti di dunia fotografi, kita hampir semua anggota itu mengikuti aktivitas yang ada. Misalnya lomba foto, kami pernah menjadi peserta lomba foto di antara kami. Menjadi pemenang juga ada, menjadi juri lomba foto juga ada, menjadi pembicara di berbagai event yang cukup besar ada, menjadi pengajar ada, membuat buku apalagi, rata-rata teman-teman sudah membuat buku, kalau pameran hampir semua sudah pernah ikut pameran Kak Widya. Jadi kalau diceritakan di sini itu bukan bermaksud menyombongkan diri, bahwa kami ini berkembang bersama, saling support untuk kemudian yaitu memajukan fotografer Indonesia. Meskipun kita wanita, gender itu
sepertinya tidak ada, karena kami ketika teman-teman yang landscaper misalnya, nggak kalah sama bapak-bapak yang pada nenteng-nenteng tripod dan kamera besar-besar dengan tracking, terutama Ibu Hermandari, anggota kehormatan yang kami idolakan karena punya energi yang luar biasa. Jadi wanita tidak ada gendernya kalau di fotografi, kalau saya boleh meminjam ulasan dari Mas Mamung Ismantoro baru-baru ini di media buku. Jadi begitu Kak Widya, sekilas cerita tentang Magnificent Indonesia, dan ini adalah buku kami yang keempat. Kami bangga dengan buku ini karena untuk pertama kali atas inisiator Kasindi kita bisa mengumpulkan sebuah buku yang belum ada di Indonesia karena kompilasi foto story. Sebagian besar satu story, single foto dikumpulkan atau satu story dalam satu buku. Kalau ini 24 story dalam satu buku. Gitu Kak Widya, itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih Kak Nana. Ternyata ya kegiatannya udah banyak banget ya dari Magnificent Indonesia ya. Selain buku, ternyata ada dari luar buku juga ada kegiatan-kegiatan lain ya, Kak Nana ya. Iya. Itu yang proyek kami yang ketiga, waktu itu Mbak Ida Kadar yang menginisiator. Ya, jadi yang ada saja gitu. Tapi sebagian besar memang kami itu diuntungkan oleh akses dan network yang baik gitu, Kak Widya. Itu harus dijaga juga ya itu ya. Kalau teman-teman ada yang kalau teman-teman ada yang bertanya tentang Magnificent Indonesia, di sini ada nama-nama yang saya sebutkan tadi. Saya di sini membawakan tentang Magnificent-nya aja. Silakan Kak Widya. Oke, sebentar. Oke. Kalau untuk tadi kan Nana udah jelasin semua sih sebenarnya pertanyaan apa sih yang ada di pikiran saya gitu mengenai Magnificent Indonesia. Tapi kayaknya ya teman-teman yang hadir di sini kayaknya kurang lengkap ya kalau kita tidak menyaksikan karya foto secara langsung, menyimak gimana sih latar belakang pembuatannya dan story di belakangnya. Oke, kita untuk buku Si ya Kak ya, yang keempat ya. Ya, dari buku Si yang keempat ini. Ada 7 kontributor yang hadir. Ya, ada sebenarnya ini semuanya ada 24 kontributor ya Kak Nana ya, tapi malam ini mewakili yang hadir adalah 7 orang. Kita mulai slideshow gimana? Ibu pertama itu dari fotonya Ibu Mia. Ibu Mia. Selamat malam semua. Selamat malam Bu Mia. Silakan Bu Mia. Oke, saya akan bercerita tentang Desa Lamalera di Kabupaten Lebata. Ini foto pemandangan dari atas. Kenapa saya pilih Desa Lamalera? Karena biasanya mereka bercerita tentang perburuan paus. Tapi kali ini saya bercerita tentang di balik itu semua itu ada perempuan-perempuan tangguh yang bisa kita banggakan dan menginspirasi buat kehidupan kita. Ini alam di Lamalera, di mana alam mereka itu rata-rata berbatu. Kalau mereka bertanam, bercocok tanam itu mereka tidak memungkinkan, karena mereka percaya bahwa laut itu adalah ibu, leva buat mereka ibu, di mana makan itu dapat dari seorang ibu, seperti pada saat kita mengandung anak selama 9 bulan kita akan memberikan makan. Ini betul alam di Lembata yang kalau kita lihat betul-betul kesulitan. Mereka pro kontra kenapa perburuan paus, tapi saya tidak bicara itu, saya hanya memberitahu ini latar belakangnya. Jadi kalau banyak orang protes tentang perburuan itu, coba lihat alamnya, jalan keluarnya apa. Karena mereka melakukan itu dengan tradisional. Di sini saya berkesempatan mengikuti pada saat mereka ada perburuan paus, mereka berteriak baleo, baleo, baleo. Saya hanya refleks saja untuk tiba-tiba saya ikut loncat di dalam perahu. Saya tidak tahu boleh atau tidak, tiba-tiba saya sudah di dalam perahu. Saya tidak membawa minuman, saya tidak membawa makanan, tapi saya lihat ibu-ibu melemparkan botol yang isinya hanya jagung dengan teh manis atau bungkusan. Karena ternyata di situ kita terkatung-katung, kita tidak tahu berapa lama, bisa 3 jam, bisa 6 jam, tergantung mereka menaklukkan pausnya berapa lama. Perahu yang di belakang itu adalah yang menombak paus dan dia ditarik sampai ke tengah mendekati paus, baru kita yang perahu yang lain mundur, baru nanti kalau sudah terjadi selesai baru kita tarik. Sebelum ada perburuan di mana perburuan itu dimulai bulan Mei sampai bulan Oktober,
mereka tetap melakukan satu upacara misa. Karena mereka rata-rata Katolik, upacaranya ada misa leva, dan kita lihat betapa cantiknya itu ibu-ibu dengan kain tenun. Mereka misa di pinggir pantai. Di sini, di mana laki-laki setelah berburu, mereka hanya tahu memotong dan memberikan kepada perempuan yang akan mengurus. Seberapa banyak mereka dapat sesuai dengan pembagian, dan itu rata. Di Lamalera yang membuat saya bangga adalah kalau saya sebagai janda, saya tetap dapat bagian dari mereka. Anak yatim piatu pun dapat bagian dari mereka tanpa berpikir takut kelaparan. Itu indahnya di Lamalera. Slide selanjutnya. Nah, ini perempuan yang akan membagi berapa jumlah daging yang mau mereka konsumsi. Karena mereka biasanya mereka keringkan, kemudian ada juga minyak, di mana minyak bisa untuk lentera, minyak untuk masak, atau minyak untuk obat. Itu dari pausnya sendiri. Saya selalu kagum dengan kekuatan leher mereka, karena pada saat mereka membawa hasil dari laut itu, untuk mereka naik ke rumah itu melalui bukit, dan itu mereka ngangkat sekitar 20 kilo. Paling ringan 5-10 kilo itu udah termasuk ringan. Dan itu berat banget, dan mereka membawa ke pasar barter. Ini pasar barter, mereka berlaku uang, tapi hebatnya mereka tetap menggunakan tradisi barter. Mereka barter dengan penduduk yang membawa sayur, jagung, buah-buahan dari gunung atau dari ladang untuk tukar dengan protein, yaitu daging maupun dengan minyaknya. Ini perekonomian dipegang oleh perempuan. Jadi betapa hebatnya perempuan di Lamalera, bahwa bapaknya cuma tahu berburu, taruh, dan perempuan yang akan mengatur untuk kelangsungan hidup keluarga. Mereka juga pandai menenun. Mereka menenun dengan pakem-pakem tersendiri. Jangan dikira orang Lamalera tuh mereka hanya hidup di Lamalera saja, tidak. Dari berburu paus itu mereka mendapatkan yang mereka bagi rata, mereka begitu percaya bahwa rezeki sudah ada yang atur. Anak-anak mereka itu tidak cuma sekolah di sana, tapi anak-anak mereka sudah sampai ke dunia, sudah kemana-mana. Dan Lamalera, kalau kita ingat, salah satu orang yang paling terkenal adalah Goris Keraf, yang guru bahasa Indonesia buat kita semua. Ya. Saya rasa itu tentang Lamalera. Oke, terima kasih banyak Mbak Mia. Mungkin nanti kalau ada yang sudah mau ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat ya. Selanjutnya foto karya dari Mbak Nana Sefriano. Silakan Mbak Nana. Terima kasih Kak Widya, selamat malam. Di buku She, saya memotret kisah tentang perempuan Bonokeling dengan caption "Tanpa perempuan dunia kosong". Di sini saya akan menceritakan, mungkin foto-fotonya tidak ada di buku, saya akan menceritakan secara runut. Ini adalah desa Adiraja di Cilacap. Di desa ini tinggal anak putu Bonokeling namanya, sebuah komunitas keluarga besar yang sebenarnya ada di banyak desa di daerah Cilacap. Mereka mempunyai paham bahwa perempuan itu adalah soko guru budaya adat Bonokeling. Tanpa perempuan, mereka yang menciptakan kehidupan. Tanpa perempuan, dunia akan menjadi kosong. Ini adalah hati Wulunarni. Waktu itu dia sedang hamil, jadi mereka ketika masih di kandungan, mereka sudah mendoakan anak-anaknya supaya tidak meninggalkan ajaran-ajaran leluhur dari Kiai Bonokeling. Dan ini ilustrasi sebelah kirinya adalah sosok seorang ibu yang menggendong anaknya, seorang ibu yang memegang anak-anaknya supaya tetap berpegang teguh meskipun dunia sudah begitu maju, teknologi begitu maju, mereka tetap memegang teguh budi pekerti, keindahan budaya leluhur Bonokeling. Dan ini adalah tari umurnya 15 tahun kali dia masih SMP. Saya bertanya, kamu akan terus mengikuti tradisi ini atau tidak? Iya, sampai saya kapanpun saya tidak akan melepaskan tradisi ini gitu. Dan dia sangat kooperatif. Waktu itu dia memotret, dipotret dia berganti kostum dengan senang hati.
Ini adalah Mbak Patmiasi, tempat narasumber saya. Sebenarnya ini Mbak Patmiasi. Sebetulnya saya memotret anaknya, suaminya, dan keluarganya. Mbak Patmiasi ini seorang perangkat desa yang bekerja di desa setiap harinya. Tapi ketika tradisi memanggil, dia akan pulang dan mengikuti runutan demi runutan setiap acara yang berlangsung. Dan ini adalah Nenek Aja Sumarta, beliau seorang petani. Waktu saya ke sana, beliau sedang di sawah, kemudian bersedia difoto. Dia sangat periang, dan dari kecil sampai sekarang dia tidak pernah keluar dari desa Bonokeling, desa Adiraja waktu itu, karena desa lain ada namanya desa Kuncen. Beliau saya foto sebentar, kemudian ketika sedang berjalan di belakangnya ada grafiti yang lucu, saya suruh berhenti, Nek, berhenti coba, terus dia kooperatif, dia berhenti gitu. Anak Putu Bonokeling ini, keturunan-keturunannya ini selalu merayakan hari besarnya berdasarkan hari raya Islam. Yang mereka lakukan adalah bersilaturahmi dari desa satu ke desa lain sesama anak Putu Bonokeling. Menjelang Idul Adha namanya Parlon Unggahan, mereka berjalan 40 km dari desa Pekuncen menuju desa Adiraja tanpa alas kaki dan membawa segala macam bekal. Dimanapun berada, mereka tertib, selalu ke tepi. Dan mereka berjalan dalam diam, tersenyum dan dalam diam. Ya. Mereka membawa perbekalan dengan kain-kain yang lucu, di dalamnya ada minuman, ada segala macam. Mereka itu mau menuju ke desa Adiraja untuk menginap. Mereka bertemu, selamat datang, gitu. Terus mereka nanti akan menginap di desa itu, perbekalan mereka dikumpulkan, ini mereka beramai-ramai memasak. Gambar selanjutnya, tiap keluarga yang didatangi juga menyumbangkan makanan seperti di gambar sebelah kiri, dari keluarga siapa, keluarga siapa, keluarga siapa. Mereka tumbuk banyak begitu. Pas sudah selesai mereka akan makan bersama-sama, kemudian istirahat, mereka tidur. Besok lagi gotong royong lagi menuju ke tempat peribadatan. Nah, ini yang saya bilang, kenapa perempuan itu selalu di depan. Saya bingung kan, karena kebiasaan kami kan perempuan malah di belakang gitu. Tanpa bermaksud mempertanyakan itu, tapi kenapa? Mereka bilang, kami harus menjaga perempuan-perempuan Bonokeling. Jadi mereka kemudian satu persatu mengucap syukur. Setelah selesai mereka pulang, mereka malah masih acara lagi. Masih banyak sekali sebenarnya, tapi ilustrasinya kurang lebihnya singkatnya seperti itu. Untuk lebih diketahui, seperti itulah budaya anak Putu Bonokeling. Untuk ada 3.000, kurang lebih 3.000 anak Putu Bonokeling seluruh Cilacap kalau nggak salah. Begitu Kak Widya. Oke, terima kasih Kak Nana. Ya, selanjutnya Mbak Ampit, Ibu Sri Rahmi, Siap. silakan. Selamat malam semua. Selamat malam. Saya Sri Rahmi Anggani. Pada buku MI3 ini saya menampilkan cerita dari perempuan yang bernama Anita Puji Lestari, di mana beliau itu adalah seorang direktur utama dari galangan kapal di Bangkalan, Madura. Mengapa dia yang saya ambil? Karena kebetulan dia adik kelas saya, jadi saya tahu persis dunia perkapalan itu seperti apa. Tidak gampang seorang perempuan bisa menduduki jabatan sebagai direktur utama di suatu galangan kapal. Apalagi ini di Madura. Kita tahu persis etnis Madura itu unik ya. Sangat unik. Logatnya aja unik. Saya mungkin nanti kadang-kadang bicara agak Madura-Maduraan, Mbak. Jadi ya mohon maaf ya. Memang agak sulit untuk mendapatkan beliau sendirian karena kedudukan beliau sebagai direktur utama itu SOP di perusahaan itu tidak boleh jalan sendiri, harus ada pendampingnya. Nah, ini saya beruntung sekali, kondisinya sangat panas sekali pada saat itu, tapi saya malah bisa mendapatkan
bintang di situ. Saya pepetkan itu kamera thread untuk saya mendapatkan bintang. Itu kan ada flare-flare-nya itu, Mbak. Ini kondisi di Galangan, jadi itu laut, dia langsung bisa turun ke laut. Terus sekali lagi dia tidak bisa sendirian berdirinya, pasti ada pendampingnya, minimal 1 atau 2 orang. Saya 2 bulan di Surabaya, kemudian balik ke Jakarta, setor foto semua ke Mas Bea, saya balik ke Surabaya lagi, kondisi sudah berubah, posisi di situ sudah diganti dengan kapal yang ini. Lumayan beruntung kan saya bisa memperlihatkan ke semuanya bahwa banyak kegiatan di Galangan itu. Ini kelihatan sekali kewanitaan daripada ibu ini. Pada saat itu lagi ada CSR. Mereka mendatangkan anak yatim ke Galangan, kesenangan dinaikkan aja ke kapal. Kapalnya nggak jalan. Itu kan anak kecil sudah senangnya luar biasa. Kemudian tuh lihat, nggak tahu itu anak siapa kan, dipeluk aja sama Ibu Anita ini. Ini rasa keibuannya kan muncul di sini. Jadi rumahnya beliau itu bukan di kompleks elit gitu, enggak. Ya mungkin punya juga. Tapi yang didiamin sekarang itu ada di dalam gang. Kiri kanannya itu gang dan sebagainya. Nah, di depan rumahnya itu masih ada space kosong, dia buat taman bacaan. Itu luasnya nggak luas kan, hanya paling 2 meter ke samping. Dia setiap hari Selasa dan Kamis mengadakan apa istilahnya ya, pokoknya mendatangkan mahasiswa dari universitas tertentu untuk mengajari anak-anak di sekitar rumahnya dia. Jadi dia memberdayakan mahasiswa-mahasiswa ini, kemudian anak-anak di sekitarnya itu juga bisa belajar secara gratis. Di dinding itu banyak sekali foto-foto yang memperlihatkan aktivitas kegiatannya ya. Atau itu akan ada gambarnya Pak Jokowi sama Pak Jonan. Prestasi beliau diperlihatkan di frame di rumahnya itu. Oh iya, ini keluarganya ya, foto keluarganya sebelah kiri ya. Iya. Oke. Terima kasih ya Ibu Sri Rahmi, terima kasih. Halo teman-teman semua, hari ini Sofi mau cerita tentang itu ya tong setan, yang pengemudi joki tong setan dengan Carmilla Purba. Dia merupakan wanita pertama Indonesia yang mengendarai motor tong setan itu di Indonesia. Dia menjadikan wanita-wanita lain ikut jejaknya dia gitu loh. Seperti digambarkan, jadi ada banyak wanita-wanita Indonesia yang mengendarai motor tersebut di dalam tong setan. Ini adalah sosok Carmilla Purba. Dia orang dari Medan, tahun kemarin ya baru menikah. Ini proses pengambilannya, Sofi sempat lagi itu pas ke Medan, datangin ke beberapa tong setan yang ada di Medan ya. Ini salah satu yang ada di kota Medan. Sebelum Sofi ke tempat Carmilla, Sofi juga sempat ngambil dari bawah tong. Seperti sini biasanya semua tong setan sekarang di Medan ada joki perempuannya. Gambar kelihatan nih tong di dalam tong ini si motornya jatuh ke bawah. Untung Sofi pas lagi di bawah Sofi nggak ketiban. Dia karena cuaca rada hujan jadi dia rada ngembun tongnya. Itu membuat licin. Jadi sebenarnya ya cukup berbahaya juga sebagai joki tong setan itu. Ini tempat pertama kali Carmilla Purba bekerja sebagai joki tong setan. Ini yang ada di foto ini gurunya
Carmila Purba, namanya Tora. Sofi sempat ketemu dengan beliau. Dia juga sekarang masih aktif sebagai joki tong setan di Pasar Malam Alex yang namanya itu. Berikut. Nah, ini seperti ini terlihat lagi Carmila Purba beratraksi. Berikut. Ini Sofi sebelum Carmila mulai, dia biasanya ya duduk di dalam gitu, orangnya ya ini ya rada pendiam juga, ya dia biasa mainan handphone. Nah, saat ini Sofi sempat nemenin dia masuk ke dalam sebelum sesi foto tong setan itu dari bawah, dari dalam tong. Wow, menarik juga ya. Bahaya juga ya Mbak Sofi di tengah tadi ya motretnya ya. Iya, itu udah duduk di depan, di tengah-tengah itu nggak berani bergerak sama sekali. Kagak berani maju, mundur, nggak. Udah diam-diam di situ. Ngegeser juga nggak berani ya? Iya. Oke. Karena tempatnya kan terbatas sekali, kalau sampai ya kayak tadi jatuh motor, itu ya fatal, bisa ketiban itu. Iya, oke. Ini udah slide terakhir ya Mbak Sofi ya? Udah slide terakhir ya. Slide terakhir ya. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Oke, selanjutnya Mbak Mulyati Hidayat. Silakan Mbak Mul. Selamat malam. Di dalam buku saya mencoba mengambil sosok seorang perempuan yang ahli di dalam bidang khususnya parasit cacing ya. Namanya Tania Wati Supali. Usahanya memberantas penyakit kaki gajah yang ada di Indonesia yang cukup masih belum bisa hilang ya. Di usianya yang ke-52 tahun, berkat kegigihannya setelah 22 tahun mengabdi, melakukan penelitian, pengobatan, penyuluhan, dan yang lain-lainnya, berhasil dikukuhkan sebagai guru besar Fakultas Kedokteran UI. Ibu Tania ini melakukan penyuluhan-penyuluhan ke daerah-daerah. Kebetulan yang seperti di gambar pertama ini, waktu saya ikutin ke Pekalongan, yang mengadakan penyuluhan pengobatan tentang obat-obatan yang diberikan untuk penderita penyakit kaki gajah. Dia juga mengajar pelajaran program-program mahasiswa S2 di Salimba. Ini tidak ada di buku, di dalam buku C. Ini foto-foto yang saya ambil ini, yang lainnya yang tidak ada di dalam buku C, yang kebetulan waktu itu saya ikutin kegiatannya Ibu Tania ini. Selesai mengajar, mereka langsung mengadakan kayak rapat-rapat dengan stafnya, seperti kayak hasil riset-risetnya atau hasil kunjungan waktu sebelumnya, yang waktu itu kalau tidak salah habis dari Sumbawa selama hampir 3 minggu ya di sana. Mereka dengan mahasiswa-mahasiswa UI, pas waktu itu bukan tentang kegiatan kaki gajah, tapi tentang pengambilan sampel darah di sana. Setelah selesai dari rapat dengan stafnya, sudah ditunggu dengan Depkes, berikut dengan orang-orang dari WHO untuk menjelaskan tentang dana yang berhasil didapatkan Ibu Tania ini dari Bill Gates Foundation untuk pemberantasan penyakit kaki gajah yang sebetulnya pada tahun 2020 ini dianggap seharusnya sudah selesai. Tapi karena ternyata masih banyak yang terjadi, akhirnya masih berusaha untuk mendapatkan dana. Dan kali ini, kayak saya dulu juga tidak tahu kaki gajah kayak apa, ini saya sertakan kayak seperti ini loh penyakit kaki gajah. Kebetulan nih orang ini saya dapatkan susah karena mungkin sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan tabu atau merupakan suatu aib kalau mempunyai penyakit seperti ini ya. Untungnya dibantu oleh Ibu Tania dari Depkes dari Pekalongan. Ini Bu ada, bapaknya masih ada, dan beliau mau difoto. Waktu sebelum terakhir bapaknya orang Depkes ini itu masih separuh yang besar kakinya. Tapi waktu gitu kemarin saya datengin, itu sudah sampai di atas, sampai di pahanya. Wow. Nah, ini bapaknya ini kasihan. Bapaknya ini kayak gini pun dia kerja di sukarela di PMI.
di PMI di sana dia bantu-bantu jalan kaki dari rumahnya. Iya, oke. Ini slide terakhir ya Mbak Mul ya? Ya, ini Ya, yang slide oke. terakhir. Ya, menarik sekali ya. Oke, terima kasih Mbak Mul. Terima Selanjutnya kasih, sama-sama. kita saksikan dulu videonya Mbak Ros ya. Iya, itu tadi video dari fotonya Mbak Ros ya. Silakan Mbak Ros. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Saya berterima kasih sekali diberikan kesempatan untuk bergabung di malam hari ini. Ketika saya dihubungin Mbak Nana bulan Oktober tahun lalu untuk bergabung dengan Magnificent Indonesia, sebenarnya saya agak deg-degan, minder tepatnya, karena beberapa nama yang ada di situ saya lihat fotonya keren-keren banget. Biasa apa ya, untuk foto hunting di mana-mana. Sementara kalau saya ini tukang belusukan, Mbak. Nah, begitu akan membuat foto story, ini jadi PR banget, terutama buat saya lah. Kalau saya yakin yang lain sudah punya pengalaman. Ada beberapa pilihan waktu itu, tapi dengan berbagai pertimbangan juga, akhirnya saya memilih Mbak Widi Ninengah Widiasih. Dia adalah powerlifter Paralimpian. Untuk prestasi yang tertinggi terakhir itu adalah peraih perunggu Olimpiade Brazil, angkat berat atlet difabel. Harusnya di bulan Januari yang lalu Mbak Widi berangkat lagi APG Asian Para Games di Philippines, tapi karena belum siapan dari pemerintahan Philippines pengadaan akses bagi para atlet difabel, maka diundur di Maret. Nah, ternyata di Maret seluruh dunia kena COVID dan terpaksa ditiadakan. Rencana bahkan sekarang Mbak Widi sudah harus masuk pelatnas lagi, persiapan Olimpiade di Tokyo tahun depan, dan juga APG di Vietnam di bulan Desember. Ninengah Widiasih adalah seorang yang berasal dari Bali, dan orang Bali itu identik dengan sembayang, kebaya, pura. Jadi saya coba hadirkan foto ini dan kebetulan dipilih Mas Bea. Ini Mbak Widi memasang bris itu alat bantu bila mana dia harus menempuh perjalanan di mana tidak ada tersedia akses untuk wheelchair. Berat memang karena bisa dilihat di sini di paha ada besi dan kalau sudah terpasang itu Mbak Widi harus pakai lagi ke tangan ya. Berulang kali setiap kali pemotretan pas Mbak Widi pakai bris itu saya perhatikan jarang duduk gitu. Baru kemarin saya tanya, Mbak nggak capek tuh? Duduklah Mbak. Nggak gitu Bu. Kalau duduk ini sakit sekali gitu loh. Jadi meskipun ada kunciannya, tapi kan betul-betul menekan di paha gitu loh, di pahanya. Dan baru kali ini dilaksanakan online submission untuk World Championship selama masa COVID. Buat saya ini sesuatu banget. Mbak Widi dengan berat badannya yang 40 kilo, total angkatannya itu mencapai 110 kilo gitu loh. Jadi bisa dibayangkan seperti apa gitu. Nah ini akses tempat biasa Mbak Widi latihan, yaitu di kantor NPCI pusat di Solo. Jadi untuk pelatnas atlet difabel itu memang berada di Solo, mungkin karena yang lalu-lalu ada RC ya, pusat rehabilitasi untuk cacat, dan banyak sekali SLB ada di Solo, jadi mungkin untuk kemudahan dan segala macam dan regenerasi para atlet berikutnya, maka pelatnas itu diadakan di Solo. Dan mulai besok ya Mbak Widi udah mulai masuk lagi pelatnas persiapan Olimpiade. Saya mohon dukungan doanya buat para atlet kita yang berjuang,
untuk di Olimpiade nantinya, di Paralimpik istilahnya. Ini yang saya rasa masih sulit diangkat, masih jarang diangkat, dan mohon dukungan doa juga berhubung dengan adanya buku Si ini menginspirasi saya untuk melanjutkan, untuk memotret 11 atlet difabel dari 10 cabang olahraga. Saya rasa itu Mbak dari saya. Ya, terima kasih banyak Mbak Ros, sukses ya untuk nanti proyek selanjutnya ya. Oke, selanjutnya slideshow dari Mbak Debbie. Saya menceritakan di sini tentang perempuan survivor cancer bernama Susan Marji yang kebetulan waktu itu ketemu di rumah sakit waktu saya dirawat ya. Jadi saya waktu itu bilang ke Mas Bea, saya tertarik mengangkat perjuangan Susan sehingga bisa menginspirasi saya dan juga teman-teman lain. Jadi saya waktu itu Mas Bea positif, walaupun di tengah jalan terjadi masalah ya karena ternyata almarhum Susan juga tidak bisa meneruskan wawancara karena dia sudah dipanggil. Jadi saya waktu itu ingin merubah topik, tapi kayaknya Mas Bea tetap ngotot kalau ini diteruskan. Padahal waktu itu saya pengen itu bikin wanita-wanita yang berhasil. Waktu itu sempat mau bikin mengenai Obin, pembatik yang hebat atau segala macam, tapi Mas Bea tetap bersikeras untuk memunculkan Susan Marji ini perjuangannya. Jadi dia tuh sudah 44 tahun menderita kanker dan 37 kali operasi, dan kankernya tuh sudah sudah semua ya, udah kena ya, dari kanker darah sampai kanker terakhir udah metastase ke paru-paru. Jadi waktu itu dia memang sudah beratus-ratus kali radiasi dan kemo. Jadi waktu itu saya melihat dia sebagai survivor yang sangat tangguh karena saya lihat dia sangat optimis dan juga ceria gitu. Jadi tidak terlihat penyakitnya gitu atau betapa sedihnya dia menyandang penyakit sebegitu lama. Jadi waktu itu saya putuskan untuk meminta izin untuk mewawancara dia, tapi ini juga hal yang tersulit karena nggak semua orang kan mau diekspos ya penyakitnya, tapi akhirnya bisa juga dia setuju. Tapi untuk memulai dan mengambil fotonya saya juga nggak tega gitu. Jadi di sini emosi juga berjalan karena jadi saya tuh ngumpet-ngumpet gitu kalau mau foto dia mau apa, terus lama-lama akhirnya bisa dapat juga wawancara video, berapa videonya ada banyak ya, tapi mungkin nggak layak juga sih ya di ini karena orang udah almarhum gitu, saya nggak tega juga gitu bagaimana dia bercerita tentang bagaimana dia menyikapi penyakit segala macam. Tapi yang jelas foto-fotonya waktu itu saya tidak menyangka kalau dia akan berpulang. Jadi waktu itu saya agak membuang-buang waktu, agak lama gitu ngambil foto-fotonya. Jadi pas dia meninggal bulan Desember 2019, saya agak kaget gitu. Padahal banyak foto-foto yang menurut saya banyak yang bisa diambil gitu. Tapi akhirnya ada foto-foto barang kenangan dia segala macam dari anaknya yang bisa saya tambahkan. Juga ada waktu dia sedang di rumah duka ya, ini seperti ini di rumah duka, jadi agak komplit lah gambarannya. Jadi ceritanya mengenai orang yang berjuang, perempuan yang berjuang, jadi nggak melulu dari orang yang berhasil atau pekerjaan-pekerjaan yang spesial, tapi ternyata dari orang yang punya penyakit dan dalam keadaan lemah juga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Nah ini kenang-kenangan, saya sempat koleksi foto ininya topinya juga ya, saya waktu itu foto juga di dalam buku karena dia senang sekali pakai topi ini. Walaupun dalam keadaan sakit dia sempat menceritakan kalau dia tuh aktif juga di LIPI untuk penelitian-penelitian produk-produk untuk orang-orang sakit kanker. Terus dia juga menjual produk sabun ya dari Instagram. Jadi sepertinya dia juga
berharapan besar gitu, walaupun dia sakit dia tetap punya kemauan aktif, dan juga sering pernah mengajar beberapa kali jadi advisor di kurs di Akademi Pariwisata dan dia juga senang masak rupanya. Waktu itu beberapa kali saya bawain masakan, dia tahu benar bumbunya apa yang dia makan gitu, dia ngerti banget. Jadi saya sangat salut ya. Jadi kayaknya itu aja deh yang saya bisa ceritain. Oke, terima kasih Mbak Debbie. Ini udah tadi ya. Terima kasih semuanya untuk panelis. Fotonya, wow, hebat-hebat sekali. Nggak nyangka kalau ternyata yang motret adalah perempuan.